demokratis. Pemirsa, Politik uang. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hasil voting kemarin udah keluar loh. Serius, yang menang pasti yang kita dukung kan? Iyalah, orang dia paling bagus sih misinya. Bukan dia yang menang. Kok bisa? Padahal banyak yang dukung dia loh. Aku dengar kemarin tuh ada yang bagian sesuatu loh pemilih. Khususnya politik uang. Bukan cuma itu. Ternyata ada juga informasi yang dijaring soal kandidat yang kita pilih. Ternyata banyak yang percaya, padahal itu belum tentu benar. Berarti pilihan orang bisa berubah bukan karena program, tapi karena uang atau informasi yang salah. Kalau kayak gitu, apa hasilnya masih bisa disebut mewakili rakyat? Padahal kan katanya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kalau dipengaruhi dengan uang dan hoax, apa masih benar-benar bisa dikatakan untuk rakyat? Atau justru untuk kepentingan tertentu? Nah, disinilah muncul perbedaan antara ide demokrasi dan realitanya di lapangan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos merupakan rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Namun dalam praktiknya, kekuasaan tersebut tidak dijalankan secara langsung, melainkan melalui perwakilan, pemilihan umum, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Selanjutnya, demokrasi memiliki beberapa prinsip utama. Di antaranya adalah kedaulatan rakyat, supremasi hukum, pemilu yang bebas dan adil, serta perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, demokrasi didasarkan pada dua hal utama, yaitu demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional. Artinya, demokrasi di Indonesia tidak hanya memberikan kebebasan, tetapi juga memiliki nilai serta batasan yang diatur dalam konstitusi. Jika dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi di Indonesia secara prosedural sudah berjalan dengan baik, seperti adanya pemilu, adanya kebebasan pers, dan adanya multipartai. Namun, secara substansial masih terdapat berbagai tantangan, misalnya dominasi elit dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat yang masih terbatas, serta praktik politik uang. Selain itu, muncul juga fenomena seperti politik identitas, penyebaran hoaks dan korupsi yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Melalui kondisi tersebut, mahasiswa memiliki peran penting dalam demokrasi yang ada di Indonesia. Kita bisa menjaga demokrasi yang ada di Indonesia dengan beberapa cara. Di antaranya yang pertama, sebagai pengawas atau social control dengan cara bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintahan yang ada di negara ini. Yang kedua, dengan cara membantu menangkal hoax dan menjadi pemilih yang rasional. Dan cara menjaga demokrasi di Indonesia yang terakhir yaitu dengan cara berpartisipasi aktif dengan menjunjung tinggi integritas yang ada di negara ini. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu bahwasanya demokrasi di Indonesia masih terus berkembang, tetapi diperlukan peran aktif dari seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik. Lupakan masa lalu, namun kami belum tentu ada yang cukup peduli.